Halo Ibu Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Adrian dan teman kelompok saya Elisa, Giovanni, Camila, dan Muhammad Torik. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang promosi dan penentuan harga produk PT Lemonilo Indonesia Sehat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kenapa kita memilih Lemonilo. Yang pertama yaitu perusahaannya berkonsep healthy lifestyle ecosystem, di mana Lemonilo memproduksi dan menjual makanan yang sehat, alami, dan bergizi. Yang kedua yaitu promosi gencar berbasis hidup sehat investasi masa depan, sehingga dapat membuat konsumen mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta membangun healthy lifestyle pada masyarakat. Yang ketiga yaitu marketplace yang mempertemukan teknologi dengan perusahaan FMCG. Perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods adalah perusahaan yang menyediakan produk sehari-hari yang terjual cepat, dijual dalam jumlah banyak, dan dengan harga yang relatif murah. Yang keempat yaitu strategi penentuan harga berdasarkan demand dan supply, biaya-biaya produksi, dan visi misi perusahaan. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi merupakan sebuah jenis komunikasi yang terjadi antar pembeli dan penjual. Nah, menurut Niti Senito, promosi merupakan suatu kegiatan di bidang pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi konsumen. Nah, selanjutnya yaitu strategi penentuan harga, di mana faktor-faktor utama yang mempengaruhi penentuan harga menurut Tambunan yaitu permintaan, data biaya, tujuan laba dan pendapatan, tindakan pesaing, peraturan-peraturan pemerintah, jenis pasar atau pesaing, situasi perekonomian, dan citra publik atas produk. Bentuk-bentuk dalam penentuan harga alternatif yaitu ada harga skimming, harga penetrasi, harga rendah harian, dan harga diskon, serta harga kompetitif. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin perkembangan dari perusahaan PT Lemonilo Indonesia Sehat. Selanjutnya aku bakal jelasin PT Lemonilo Indonesia Sehat merupakan perusahaan rintisan konsumen yang bergerak pada bidang food and personal care dengan mengusung konsep healthy lifestyle ecosystem. Nah, Lemonilo ini hadir sebagai startup vertical LOHAS atau Lifestyle of Health and Sustainability terbesar yang memenuhi CPG atau Consumer Packaged Goods di Indonesia. Nah, hadirnya Lemonilo ini bermula ketika tiga anak muda yaitu Sinta Nur Fauzia, Yohanes Ardian, dan Ronald Wijaya yang bertemu di Amerika Serikat pada saat menempuh jenjang pendidikan studi mereka. Nah, ketiganya ini melihat bahwa negara Indonesia ini kurang adanya kesadaran akan pola hidup sehat pada masyarakatnya, termasuk penyediaan makanan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu, di sini awal mula terbentuknya Lemonilo, yaitu mereka memutuskan untuk bekerja sama dan selain itu juga ditambah alasan utama ketiganya yaitu memiliki visi, misi, mimpi, dan tekad yang kuat untuk memberikan perubahan bagi masyarakat Indonesia dengan berani menghadirkan berbagai produk sehat atau alami dan terjangkau untuk segala kebutuhan. Nah, perusahaan karya anak bangsa ini mengawali langkahnya sebagai startup kesehatan bernama Konsula di tahun 2015. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2016, Lemonilo resmi berdiri pertama kali sebagai sebuah loka pasar yang menjual produk sehat dan alami dengan harga terjangkau. Lalu, pada September 2017, Lemonilo meluncurkan produk pertamanya yaitu Lemonilo mie instan rasa mie goreng di platform website lemonilo.com dan sudah dijual secara online di berbagai supermarket. Nah, seiring perkembangannya perusahaan dan permintaan, PT Lemonilo Indonesia Sehat merilis aplikasi mobile untuk belanja produknya yang tersedia di App Store dan Google Play Store pada Maret 2019. Karena pendahulunya yaitu Lemonilo mie instan sukses diterima oleh masyarakat Indonesia, pada tahun 2020 tercatat sebagai 40 produk yang diluncurkan oleh PT Lemonilo Indonesia Sehat. Sehingga produk dari Lemonilo ini terdiri dari mie instan, mie kering, keripik, brownies crispy, extra virgin coconut oil, minyak goreng kelapa, bumbu penyedap rasa, bumbu komplit masakan, cabai bubuk, kecap manis, kopi cold brew, hingga hand sanitizer.
Nah, PT Lemonilo Indonesia Sehat ini memberikan penegasan di setiap produknya merupakan produk yang alami dan sehat dengan menggunakan slogan dijamin enak, praktis, dan tanpa 3P, yaitu pengawet, pewarna, dan perasa buatan. Nah, semua produk yang dijual oleh perusahaan harus melalui proses kurasi, terutama dari segi kandungan makanan. Nah, Lemonilo ini memiliki tim ahli gizi khusus yang bertugas memeriksa dan memastikan bahwa semua bahan yang terkandung dalam produk yang akan masuk Lemonilo ini tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, tak lupa juga PT Lemonilo Indonesia Sehat ini juga memberikan manfaat di setiap produknya, mulai dari halal MUI, rendah gluten, tanpa proses penggorengan, tinggi serat, tanpa bahan pengawet, yang terbuat dari saripati sayuran, memberi dampak sosial untuk petani serta UMKM, dan masih banyak lagi manfaat yang diberikan. Lalu Lemonilo sendiri juga bermitra dengan UMKM. Nah, PT Lemonilo Indonesia ini memenuhi tujuan lain perusahaan, yakni untuk membantu perekonomian Indonesia. Lemonilo sebagai bisnis e-commerce yang mendukung kemajuan UMKM lokal Indonesia. Sudah lebih dari 150 UMKM yang bermitra dengan Lemonilo, yang dimana diajak untuk mengembangkan produk bersama Lemonilo. Nah, karena PT Lemonilo Indonesia Sehat merupakan startup yang bergerak di food and personal care dengan mengusung healthy lifestyle ecosystem. Nah, pastinya akan memerlukan pendanaan. Nah, Lemonilo sendiri ini mendapatkan pendanaan pertama kali sebagai konsulat itu pada tahun 2015 dari S Venture. Lalu pada tahun 2018 mendapatkan dana kembali dari Alpha JWC Venture dan Uniform Capital. Lalu pada tahun 2021, Lemonilo ini mengumumkan telah mendapat pendanaan seri B berasal dari Sequoia Capital India yang berjumlah yang tidak disebutkan. Dalam produksinya, Lemonilo ini menggabungkan mesin produksi terbaik, teknologi, dan sumber daya UMKM, sehingga Lemonilo ini menjadi marketplace yang mempertemukan teknologi dengan perusahaan FMCG dan mengedepankan proses bisnis M2C, yaitu manufacturer to consumer. Selanjutnya adalah strategi promosi Lemonilo. Yang pertama adalah PT Lemonilo Indonesia Sehat ini menawarkan beragam produk yang berlabel sehat. Yang kedua, PT Lemonilo Indonesia Sehat ini berhasil menarik minat konsumen yang menginginkan produk yang sehat, alami, praktis, dan dapat dikonsumsi setiap hari, serta harganya tidak terlalu mahal atau terjangkau. Yang ketiga, penjualan non-personal atau non-personal selling. Yang keempat, strategi marketing mouth to mouth, marketing yang digitalize. Dan yang kelima, berbagai cara promosi ini dilakukan Lemonilo sehingga tujuan perusahaan tercapai, yaitu kesehatan dapat dijangkau siapa saja. Ini beberapa contoh dari strategi Lemonilo. Yang pertama adalah gerakan kafe dan ropang sehat. Lemonilo merancang gerakan kafe dan ropang sehat ini dengan mengajak para pengusaha kuliner Jakarta. Gerakan kafe dan ropang sehat ini menawarkan menu mie berbahan alami yang bebas dari bahan pengawet, MSG, dan pewarna serta dijual dengan harga yang terjangkau. Sebagai salah satu menu yang akan ada di kafe dan restoran kota Jakarta ini. Saat ini Lemonilo telah memiliki sebuah private brand produk mie instan. Maka dari itu, gerakan yang mengajak konsumen untuk memilih mie yang lebih sehat telah dilakukan di beberapa tempat, seperti di tempat tongkrongan yang sering didatangi para anak muda. Nantinya Lemonilo dan para pengusaha kuliner ini yang menjadi bagian dari gerakan ini juga akan melakukan berbagai event yang bertema hidup sehat. Ini merupakan salah satu bentuk cara untuk meningkatkan brand awareness bagi para pemain mie instan baru. Yang kedua, ini ada promosi lain yang dilakukan Lemonilo adalah melakukan kerjasama dengan keluarga The Baldies sebagai brand ambassador dari Lemonilo. The Baldies merupakan nama panggilan untuk keluarga dari pasangan Baldi Mulya Outa dan Nola, serta ketiga anaknya yaitu Maura, Bevan, dan Neona. Naura dan juga Neona adalah seorang penyanyi anak-anak Indonesia yang memiliki banyak penggemar. Lemonilo memilih keluarga ini sebagai brand ambassador karena The Baldies merupakan keluarga yang dikenal harmonis, aktif, ramah, dan memiliki berita positif. Dengan latar belakang tersebut, keluarga The Baldies dirasa sangat tepat untuk dapat membantu Lemonilo dalam memperluas serta mengakrabnya sebagai makanan sehat ke masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada efek Hallyu atau gelombang Korea.
yang sedang melanda di Indonesia serta permintaan pasar yang kini sedang gemar mengkonsumsi makanan Korea menjadi inspirasi Lemonilo di produk terbarunya. Di tahun 2021, Lemonilo meluncurkan mie instan rasa pedas Korea, menggandeng influencer Indonesia di dalamnya mempromosikan produk terbarunya seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, Kimbam Family, Sunny Dahye, dan lain-lain. Strategi ini dilakukan karena memudahkan Lemonilo memperkenalkan produknya ke masyarakat. Dan selanjutnya selain itu, Lemonilo juga menggunakan strategi marketing mouth-to-mouth, marketing yang di-digitalize, contohnya seperti referral program, voucher kode referral, yaitu membagi sebuah keuntungan di antara orang yang memberikan dan diberikan voucher kode itu sendiri. Dan Lemonilo sendiri ini memiliki website dan aplikasi yang bisa langsung untuk memesan produk Lemonilo itu sendiri. Kemudian ada strategi penentuan harga dari PT Lemonilo Indonesia Sehat. PT Lemonilo Indonesia Sehat hadir dengan mengusung produk alami dan sehat. Di tengah ketatnya persaingan bisnis mie instan di Indonesia, mie instan Lemonilo berhasil memasuki pasar. Pada tahun 2017, PT Lemonilo Indonesia Sehat meluncurkan mie goreng instan Lemonilo dan ternyata berhasil menarik minat dari masyarakat terhadap produknya tersebut. Dipatok dengan harga kurang lebih 8.200 hingga 9.500. Memang harga tersebut dirasa sedikit lebih mahal dibandingkan dengan mie goreng instan merek lainnya. Nah, strategi penentuan harga produk Lemonilo ini berdasarkan juga dari permintaan dari masyarakat untuk produk mie instan dan penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Di mana pada saat diluncurkan, produksi perusahaan masih sedikit atau terbatas, namun permintaan pasar yang besar. Pastinya, strategi penentuan harga produk ini juga berorientasi pada biaya produksi, break-even analysis, dan lain sebagainya. Tujuannya agar dapat mengetahui volume penjualan minimum yang harus dihasilkan di harga yang telah ditentukan oleh Lemonilo, agar dapat menutup biaya-biayanya. Alasan lain dalam penentuan harga produk Lemonilo saat diluncurkan, yakni semakin bertambah tahun, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat itu semakin meningkat. Kemudian mulai adanya berubah pola konsumsi masyarakat terhadap makanan sehat. Dibuktikan dengan mulai berkembangnya market dari gaya hidup sehat tersebut. Misalnya dari inovasi makanan sehat, catering diet, dan lain sebagainya. Pada akhirnya sebenarnya kembali pada banyaknya permintaan konsumen untuk makanan sehat dan alami tersebut. Persepsi masyarakat Indonesia dan kenyataan yang sekarang juga mempengaruhi makanan berlabel sehat dan alami. Wajar jika harganya itu mahal atau di atas standar produk yang sama. PT Lemonilo Indonesia Sehat menilai harga mahal pasti rela dibayar oleh masyarakat demi mendapatkan hidup sehat. Namun tetap, Lemonilo memberikan kualitas dan manfaat yang nyata di setiap produknya. Pendiri Lemonilo ini juga mengatakan bahwa harga yang masih terjangkau juga memudahkan masyarakat untuk bisa beralih ke Lemonilo karena dapat menjangkau produk sehat dan itu sesuai dengan visi misi dari Lemonilo. Namun di tahun 2018, produk mie instan Lemonilo ini mengalami penurunan harga. Biaya produksi Lemonilo di tahun 2018 turun secara signifikan karena permintaan yang sangat tinggi dari pasar. Kenaikan volume produksi membuat Lemonilo ini dapat menurunkan ongkos produksi secara signifikan. Hal ini juga didukung dari para UMKM yang menjadi mitra produsen. Lemonilo memutuskan untuk mengembalikan margin yang didapat dalam bentuk penurunan harga dan ini juga sebagai bukti komitmen membuat hidup sehat menjadi lebih terjangkau. Uniknya lagi, hal ini tuh bertolak belakang dengan strategi pricing perusahaan FMCG lainnya yang sebagai saingannya. Lemonilo itu malah memutuskan untuk menurunkan harga eceran ke konsumen saat produk Lemonilo ini sedang naik daun. Sehingga sejak saat itu harga jualnya menjadi 6.400 hingga 7.200 per bungkus, di mana kualitas, rasa, ukuran, manfaat itu sama baiknya dengan versi yang sebelumnya. Ini produk Lemonilo sudah berkembang tidak hanya mie goreng instan, melainkan ada yang kuah, kemudian paket bumbu masak komplit, brownies, keripik, coconut oil, minyak goreng kelapa, dan lain sebagainya. Dan dijual dengan kisaran harga produk mulai dari Rp6.000 hingga Rp200.000. Hans Ardian, co-founder sekaligus CIO Lemonilo, saat wawancara dengan Youngster.id mengatakan, Lemonilo ini memutuskan untuk harga produk alami keluaran Lemonilo hanya boleh maksimal 30% lebih mahal dari produk serupa yang tidak sehat. Kesimpulan, dengan berkembangnya zaman, masyarakat di Indonesia semakin sadar dengan kesehatan yang diperoleh
dari apa yang dikonsumsinya, baik makanan maupun minuman. Lemonilo menawarkan produk makanan yang alami dan sehat dengan menggunakan slogan dijamin enak, praktis, dan tanpa 3P, pengawet, warna, dan perasa buatan. Promosi menggunakan penjualan non-personal selling, strategi marketing, mouth-to-mouth, marketing yang digitalize, menggandeng influencer untuk mengerti produk menggunakan media sosial, website, dan aplikasi. Strategi penentuan harga produk Lemonilo berdasarkan permintaan dari masyarakat untuk produk mie instan sehat dan penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Pastinya juga berorientasi pada biaya produksi, break-even analysis, dan lain sebagainya. Saran, industri pangan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, karena manusia selalu membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan pangan di Indonesia masih belum tercukupi, maka Indonesia harus mengimpor dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan pangan tersebut. Tentu, hal ini merupakan perbuatan yang membuat pemborosan anggaran dana pemerintah. Maka dari itu, untuk mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia, PT Lemonilo Indonesia Sehat harus mengembangkan strategi produk dan strategi penetapan harga yang maksimal, sehingga terus mengikuti perkembangan produk dan zaman. Dengan mengembangkan strategi produk dan penetapan harga, masyarakat menjadi mudah mendapatkan produk Lemonilo dan masyarakat akhirnya puas dan ingin membeli lagi produk dari Lemonilo tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.